Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah Ta'lim Hikam Anukin Hormatan. Semua puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umat yang istiqomah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kedepannya akan membawakan kitab hikam yang mana disusun oleh Ibnu Athaillah, tepatnya adalah Abil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani Al-Idrisi Asy-Syadzili, yang mana beliau itu merupakan mursyid ketiga dari Tariqah Asy-Syadziliyah. Kitab hikam yang ditaklif, ditasnif, disusun oleh Ibnu Athaillah itu banyak sekali para ulama yang mensyarahkan kitab tersebut. Salah satunya adalah Abil Fadl Syekh Zarruq, yang mana nama lengkapnya adalah Syahabuddin Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Barnasi Al-Fasih. Sehingga kitab yang dikarang oleh beliau di dalam mensyarahkan kitab hikamnya Ibnu Athaillah, maka dikasih nama kitabnya Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam. Semoga dengan kitab hikam yang kita bahas, kita kupas bersama-sama, mendapatkan kemanfaatan, kebarokahan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmatul Ula. Al-Babul Awwal min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi itu sebagian daripada ciri bersandar, bergantung ala al-amali atas amal. Nuqsanur raja'i adapun kurangnya pengharapan 'inda wujudiz zalali pada saat dia berada di alam yang fana ini. Ibnu Athaillah memulai hikam dengan memberikan argumen, yaitu min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Hikmah ini memberikan argumen bahwasanya manusia itu, menurut beliau, menurut Ibnu Athaillah, diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah manusia yang berada di dalam tasyri', kemudian yang kedua manusia yang berada di dalam tahqiq. Manusia yang berada di dalam alam tasyri', dia itu cenderung kaku di dalam hidupnya, kaku di dalam beribadahnya, kaku di dalam bagaimana caranya dia itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manakala tasyri' tersebut itu dilanjutkan dengan tahqiq, maka tasyri' itu lebih elegan, lebih mudah, lebih fleksibel, sehingga tidak terjadi kekakuan-kekakuan di dalam melaksanakan syariat. Salah satu ciri seseorang yang dia terbelenggu oleh syariatnya ataupun tasyri'nya itu merupakan bahasa Syekh Zarruq di dalam menyikapi hikmah Ibnu Athaillah, yaitu min alamatil i'timadi 'ala al-amal. Orang syariat cenderung dia itu mengisnadkan, menyandarkan, menggantungkan terhadap amal, sehingga manakala dia itu beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia meyakini ibadahnya itulah yang akan menyelamatkan dirinya. Padahal sekuat-kuatnya manusia, dia itu akan terjadi yang namanya nuqsan, baik nuqsanul iman, nuqsanul quwwah,
Artinya adalah kurangnya iman ataupun kurangnya kekuatan di dalam dirinya. Sehingga manakala seseorang itu ukurannya cuma syariat saja, maka bisa dipastikan dia itu tidak mungkin bisa istiqomah di dalam ibadahnya, tidak mungkin bisa istiqomah di dalam kesolehannya. Sehingga Ibnu Athaillah pun berkata, nuqsanur roja inda wujudi zalal. Nuqsanur roja yaitu kurangnya pengharapan, inda wujudi zalali, pada saat dia itu berada di alam fana. Artinya bagaimana? Sedekat-dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fisiknya itu lebih dekat terhadap keduniawiannya. Sehingga terkadang apapun yang terjadi di kanan kirinya, persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya, itu sangat mempengaruhi, mewarnai di dalam setiap pemikiran dan juga di dalam istiqomahnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tamidul murid fi suluki hadhil maqamat ala nafsi wala ala amalihi wala ala haulihi wa quwwatihi. Oleh sebab itu Ibnu Zarruq dia itu memberikan komentar. Komentarnya adalah, jangan sampai seorang murid di dalam dia menapaki ibadahnya itu tergantung, menyandarkan terhadap maqamat-maqamat, terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh dirinya. Jangan sampai ibadah yang dilakukan oleh dia, kesolehan yang dia lakukan itu dia sandarkan kepada diri dia sendiri, ataupun merupakan pengakuan bahwa itu upaya dia sendiri, ataupun merupakan pengakuan bahwa itu merupakan wujud ilmu dia sendiri. Seharusnya adalah semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada seorang pun yang berdaya melakukan ibadah tanpa dia dibantu oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga dia itu tidak akan mampu lepas menjauhi kemaksiatan tanpa dibentengi, dijaga, diismah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran seperti itu merupakan kesadaran tahqiq, kesadaran haqiqah, hakikatnya seseorang hidup, hakikatnya seseorang beribadah, seharusnya itu seperti demikian. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Wa rabbuka, dan adapun Tuhan kamu itu yakhluqu, telah menciptakan kamu, ma akan perkara, itu yakhluqu telah menciptakan siapa, wa rabbuk ma akan perkara, silatu ma yasha'u yang Allah menghendaki, wa yakhtaru, dan juga memilihkan siapa, wa rabb ma akan perkara, silatu makana ma perkara kana yang nyata, apa huwa ma lahum itu tetap bagi nas al-khiratu, adapun pilihan. Di dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apapun sekehendak beliau, sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah lah yang telah menciptakan manusia. Jadi kita hidup di dunia itu bukan pilihan kita, tapi merupakan wujud iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang kedua, wa yakhtar, dan juga Allah lah yang memilihkan apa yang mesti diperbuat oleh kita, apa yang tidak boleh diperbuat oleh diri kita. Manakala Allah telah memberikan kewajiban kepada kita berupa sholat 5 waktu misalkan, maka itu merupakan ibadah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Tidak boleh kita itu mengatakan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tanpa mengindahkan ibadah yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Barakallahu li wa lakum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pas.